our Father in Thank heaven. you, Lord. In the name of Jesus. Help me, please, for today. Bless our family. Amen. Ibu, terima kasih kepada Pak Bambang yang sudah menyampaikan materinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung unmute, kemudian bisa bertanya, atau lewat chat, bisa nulis di chat. Saya mau bertanya. Silakan Ibu. Ibu Medi Sihombing. Ya, silakan ya. Ibu. Salam Pak Bambang. Halo. Ya, salam. Halo Pak Andi. Ya. Menjawab tentang ini Pak. Kadang-kadang kita bertanya gitu, sering orang mengatakan bahwa jawaban doa itu ya, tidak, dan tunggu. Sebenarnya yang mana Pak yang benarnya gitu? Terima kasih. Ya, tadi kan sudah dijawab. Tuhan Yesus itu berjanji kan, minta akan diberi, cari akan dapat, ketuk pintu-pintu dibukakan. Ya kan? Nggak ada bilang tunggu kan? Jadi selama ini, oh maaf ya, ya. Silakan. Jadi selama ini orang saya mendengarkan ya udah doa itu kan jawabannya 3 ya, tidak, tunggu. Saya pikir kok tunggu gitu ada sebenarnya biasanya kan ya dan tidak gitu, nggak ada istilah tunggu. Kadang-kadang penafsiran berbagai orang itu terlalu banyak. Terima kasih Pak. Ya, itu kata orang ya, Ibu ya. Tapi kata Tuhan kan beda. Jadi ya, Ibu tinggal milih aja. Pilih ya, kata Pak. orang atau kata Tuhan. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Ibu. Silakan. Halo, Pak Bambang. Dengan siapa nih? Saya mau tanya, Pak Daniel. Daniel. Silakan Pak Daniel. Ya, kalau tadi Pak Bambang menjelaskan tentang betapa pentingnya perjanjian ya Pak ya, bahwa kita hidup dalam perjanjian, makanya perlu kita ketika kita berdoa, kita harus tahu perjanjian itu, karena itu akan memberikan kepada kita kuasa dalam berdoa. Tapi yang saya dengar juga bahwa kuasa kegelapan juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka senantiasa ketika bekerja menguasai satu daerah, biasanya ada perjanjian-perjanjian yang dibuat. Nah, kira-kira ketika kita mau mendoakan satu tempat atau satu daerah, lalu mungkin kita pertama tidak tahu perjanjian itu, lalu apa yang kita perbuat. Yang kedua, kalau kita tahu perjanjian itu, apa juga yang kita perbuat? Sebab ada juga yang mengatakan begini, biasanya kalau perjanjian itu, maka kita bisa mematahkan perjanjian itu, terutama kalau itu perjanjian atas daerah tertentu A, maka orang daerah A itu yang harus mereka membatalkan perjanjian itu, karena itu legal. Karena yang melakukan perjanjian kan orang daerah itu, bukan kita yang orang dari luar. Nah, bagaimana itu Pak Bambang? Terima kasih. Ini pertanyaan ini nyambung dengan tema yang akan datang, Pak. Ya. Jadi gini, memang iblis itu dia melakukan berdasarkan perjanjian. Ngerti perjanjian. Contoh aja ketika dia mau masuk rumahnya Ayub, betul enggak? Dia tanya Tuhan dulu, datang ke Tuhan dulu. Kemudian Tuhan tanya ke iblis, kamu lihat enggak hambaku Ayub? Dia begini-begini kan disanjung sama Tuhan. Nah, kemudian karena dia engkau lindungi. Coba kalau pagar itu kamu ambil, Tuhan ambil. Akhirnya apa? Iblis nggak bisa semena-mena masuk rumahnya Ayub selama masih ada pagar itu, proteksi. Begitu Tuhan ngomong ya, ini perjanjian yang bisa hukum itu kan iblis itu tahu persis bahwa hukum yang dinyatakan kepada orang benar, bahwa di rumah orang benar malaikat Tuhan berkemah itu bukan sebuah hanya lip service saja, itu nyata. Iblis bisa melihat bahwa rumahnya Ayub itu diproteksi, sehingga begitu Tuhan mengizinkan dibuka, dia bisa masuk. Demikian juga sama. Ini sebenarnya cuplikan nanti pelajaran
tentang pemetaan rohani dan doa keliling, Pak. Jadi begini, ketika kita masuk kota, kita bisa melihat yang namanya perjanjian-perjanjian itu. Lewat apa? Simbol kota. Satu. Karena iblis bisa bermanifestasi lewat budaya, bisa lewat filosofi, ya filsafat hidup. Karena kan hikmat manusia dan sebagainya. Contohnya kita lihat kok meterai atau perjanjian itu biasanya ditanamkan, nah itu lewat apa, contohnya tugu atau lewat tadi simbol kota, bisa juga lewat kesenian, bisa. Makanya pentingnya pemetaan rohani, Pak. Contohnya ini saya bocorkan Solo ya. Solo ini saya bisa melihat dari mana? Contohnya ya, bahwa di Solo itu ada yang namanya mungkin Tugu Pajang itu ya, Pak ya. Nah, bisa lewat tugu ya. Lewat ini. Saya menemukan pertama bukan lewat tugu, Pak, tapi lewat ini simbol ya, simbol dan falsafah. Contohnya ya, Solo itu adalah di sini flora resmi. Flora itu apa? Flora ya, tanaman resmi. Itu sirih. Ya kan? Dari sirih ini saya bisa melihat kota Solo apa? Sirih ini tidak pernah bisa berdiri sendiri. Sirih ini adalah tradisi untuk simbol kekerabatan raja-raja, simbol ya. Tapi sirih ini ketika disajikan itu tidak sendirian. Dengan apa? Dengan injet ya, bahasa Jawanya injet ya. Kemudian gambir. Solo itu hanya membungkus saja. Makanya di Solo ini kan juga gini, rembuk keluarga gitu kan. Tidak ada orang memutuskan sendiri, nggak ada rembuk keluarga. Itu dari simbol-simbol itu kita bisa membaca culture budaya begitu. Nah, ada budaya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan ada budaya yang bertentangan. Ya kita harus bisa milahkan. Sama seperti kita memasak ikan ya. Kita tidak semua kita makan, kalau duri ya kita buang, ya tulang kita buang, tetapi daging jangan kita buang. Kemudian dari mana contohnya? Dari fauna resmi. Fauna resminya itu adalah pune manten. Pune itu, burung pune itu tidak pernah pergi, tidak pernah kemana. Itu tanpa berdua, makanya dinamakan pune manten. Tradisi Solo ya. Saya juga baru ngerti kalau ke rumah om saya ya. Kan kalau mampir ke rumah om saya, kalau enggak ngajak istri pasti ditanya, istrimu kemana? Dia mesti tanda tanya, jangan-jangan ini ponaanku suami istri ada masalah atau gimana. Maka tradisi Solo ya, jagong kemudian jagong manten, mesti sarimbitan suami istri. Karena apa? Paham Jawa, bahkan Solo dikatakan spirit of Java itu adalah ini garwo itu kan si garoneng nyowo. Kalau satu nggak kelihatan mesti ditanyakan, anak nggak kelihatan ditanyakan. Jangan-jangan ada apa-apa gitu. Hamba-hamba itu harus mengerti ketika besok lebih baik berdua, jangan ditanyakan dan sebagainya. Itu supaya tidak menimbulkan sebuah pertanyaan. Itu hal-hal yang simpel. Kita bisa memasuk sebuah filosofi sebuah kota lewat simbol-simbol itu, Pak. Saya pikir ini cukup membantu ya. Gitu. Bahkan ya. Gitu. Ya, lalu ini Pak, kalau sebenarnya kita sudah tahu, saya pernah mendengarkan ada yang berkata bahwa ya untuk perjanjian yang itu kan perjanjian ikatan dengan iblis begitu, maka orang tersebut yang harus orang menyelesaikan. Jadi umumnya kalau kita melayani pelepasan
kan kita tuntun orang itu untuk pelepasan, mengaku dari mana untuk dilepaskan, karena legal yang perjanjian adalah orang itu. Lalu kalau untuk satu daerah, Pak, apa memang kita, maksudnya saya orang dari luar, apakah bisa saya mewakili daerah tertentu lalu saya berdoa untuk memutuskan perjanjian dengan iblis itu, atau harus mencari orang yang memang dari daerah itu yang dianggap legal bahwa dialah orang daerah itu yang punya perjanjian dengan iblis dan sebagainya. Demikian, Pak. Baik, Pak. Jadi yang pertama kita mandat orang percaya. Ya. Mandat orang percaya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 kan ditulis, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa itu bukan hanya wilayah per wilayah, tapi kuasa itu dikatakan sampai ke ujung bumi. Kuasa itu bisa dipergunakan, ya. Hak akses itu sampai ujung bumi. Jadi bukan hanya yang punya mandat untuk kota di mana, itu bukan hanya itu, ya. Saya dulu juga punya pemahaman seperti itu, Pak. Tapi begitu saya memahami ini, oh berarti saya ini diutus untuk wilayahnya Tuhan, yaitu seluruh bumi. Sehingga itu tidak menghalangi. Makanya kan kebenaran itu akan memerdekakan. Ketika kita menerima kebenaran dengan utuh, ya, kita juga bisa bergerak dengan merdeka, begitu. Jadi di situ. Jadi bukan hanya untuk orang. Mandat itu harus disertai kuasa. Kuasa, kita menerima kuasa, ya. Tapi juga kita harus menunggu yang namanya timing atau kairos. Kita nantikan kairosnya Tuhan. Bisa jadi kita dengan orang daerah setempat, bisa jadi kita sendiri, begitu. Jadi itu langkah berikutnya, Pak. Tapi pada prinsipnya mandat, ya, kita itu adalah seluruh bumi, Pak. Ya, bukan hanya kota kita. Iya, terima kasih Pak Bambang. Tuhan berkati. Sama-sama, Pak. Pak Bambang, ada yang bertanya sini di chat. Sebentar saya bacakan dulu. Sebentar. Dari Ibu Gusti Ayu. Ya. Langsung aja, Bu. Silakan, Ibu Gusti Ayu. Ya, benar, ada 2 pertanyaan. Satu untuk Pak Bambang, satu untuk Pak John, ya. Ya, yang saya chat itu untuk Pak John. Apakah kalau kita mau atau ada Tuhan taruh untuk kita berdoa puasa bagi kota dan bangsa, apakah kita harus melakukannya secara korporat, dalam artian ini pendoa menara doa, ya, di menara doa bersama-sama, atau sayanya sendiri bisa melakukan di rumah terlebih dahulu? Itu pertanyaan yang pertama. Kedua untuk Pak Bambang, saya ada satu hal yang sering kali mengganggu saya, karena itu paling sering saya ditegur oleh saya sebagai fasilitator menara doa Bali, itu sering ditegur ketika ada pendoa dari daerah lain datang ke Bali tanpa informasi ke kami, menyatakan bahwa kami mendapat pesan Tuhan untuk mendoakan di sini, sana, sini, sana, sini, sana, kadang doa keliling, dan akhirnya ketika mereka pulang menyisakan satu PR yang membuat kami di Bali cukup keteteran, kadang ya kami yang kena sebagai pendoa gitu. Nah, disitulah saya ditegur, kenapa kalau ada gini-gini, Tuhan kan bisa bicara sama kita di Bali. Kenapa harus orang luar yang memporak-porandakan di Bali berdoa mengatasnamakan Tuhan, lalu PR-nya disisakan, mereka kan pergi dari Bali. Apa yang mereka lakukan, baru kemudian kita, orang-orang Kristen lah dalam tanda kutip di Bali yang kena bomnya dari masyarakat Bali. Seperti itu. Nah, apa yang saya harus lakukan ketika saya mendapatkan hal seperti itu? Mungkin Pak Bambang mengerti maksud saya seperti apa gitu. Makasih Pak. Ya, sebenarnya begini, Bu. Rumah kita itu yang memiliki otoritas atas handle pintu adalah kita, Bu Ayu.
Jadi ibu mau membukakan pintu atau tidak, kemudian ibu mau membersihkan rumah atau tidak, itu kan sebenarnya otoritas di ibu. Orang luar itu bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan sebenarnya. Memberitahu bahwa Bu, ini rumah ibu kotor, ya kan? Bu, ini perlu disapu. Di situ. Jadi itu sampai di situ. Karena kalau ya itu masih bersyukur lah pendoa dari luar ya, ngasih tahu ibu yang diberikan mandat otoritas buat kota Denpasar ya. Sorry Pak, saya potong. Mereka melakukan terlebih dahulu tanpa memberitahukan ke kita gitu. Jadi mereka nggak kerja sama kita kalau ada pesan Tuhan buat Bali, tapi mereka bergerak terlebih dahulu untuk berdoa keliling dan beraktivitas gitu. Nah nanti setelah mereka pulang, baru kita mendapatkan informasi telah terjadi ini gitu. Kenapa? Ya seperti itu Pak. Jadi akhirnya saya yang kena marah dari dalam tanda kutip bapak-bapak kota ya menegur saya. Seakan-akan saya salah, saya membebaskan mereka melakukan, padahal saya nggak tahu gitu. Nah seperti itu gimana sebaiknya untuk ngatasi? Kita harus menempatkan diri bahwa kita ini bukan polisi atau memiliki mandat otoritas secara apa ya, secara jasmaniah, secara yang kelihatannya. Kalau toh mereka datang dan pulang kemudian pikir tidak ada masalah, kan hanya diperlukan kearifan aja. Karena memang begini, ada orang-orang khusus ya, yang memang dia bergerak tanpa mau diketahui. Tetapi karena mungkin tidak kenal atau memang mereka menerima mandat dari Tuhan seperti itu, atau karena takutnya bisa kontraproduktif. Atau juga karena yang datang itu belum dewasa juga. Karena sebenarnya kan akan lebih baik ya ketika berjejaring, bermitra. Karena tali 2 lembar tidak mudah diputuskan. Tapi kita tidak bisa, kita tidak punya apa ya namanya, tidak punya kapasitas untuk mengatur orang yang di luar otoritas kita. Mereka kan di luar otoritas ya. Kita. Jadi kalau yang harus dipahami di situ, itu poin pertama. Yang kedua, waktu Sodom dan Gomora dihancurkan, kenapa kok Tuhan tidak pakai orang Sodom dan Gomora? Ya, Tuhan datangkan malaikat, bahkan malaikat datang pun ditentang. Kadang-kadang bisa terjadi ya, ketika menggunakan orang dalam itu kontranya lebih besar. Karena apa? Kadang-kadang sungkan itu ada di tradisi timur. Makanya seringkali Tuhan pakai orang dari luar untuk menyampaikan kebenaran secara rohani tanpa dia mengetahui situasi yang sebenarnya secara jasmani. Karena itu akan lebih murni, lebih pure, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi ibu nggak usah merasa terdakwa, nggak usah merasa ini ya, diresponi aja dengan benar kan, gitu. Makanya kalau saya ya ada pendoa lewat saya, Pak, saya mau dari Jawa Tengah ya, mau ke Bali, ya udah tak koneksikan, di sana ada Bu Ayu, saya bilang gitu. Karena saya berada di dalam satu jaringan doa nasional, jadi supaya tidak terjadi miss gitu. Itu aja. Kalau orang di luar jaringan ini, jaringan doa, kadang-kadang ini bedanya pendoa dan pendekar. Ada pendoa yang tipe-tipe pendekar gitu ya, ada gitu. Jadi kita tidak bisa juga memaksa mereka untuk melakukan seperti yang kita mau. Jadi dianggap itu ya tidak terlalu membebani lah. Ibu lakukan bagian ibu saja. Mungkin sebentar ini. Gimana, Bu? Ya, makasih Pak. Kalau mereka tidak
kalau mereka tidak meninggalkan masalah, nggak apa-apa buat saya. Karena kalaupun misalnya mereka berdoa karena itu dari Tuhan, nggak apa-apa gitu. Tapi yang ketika meninggalkan masalah sehingga kami harus berurusan dengan aparat, itu yang saya tanyakan tadi maksudnya gitu. Tapi itu saya udah dapat jawaban dari Bapak. Ada pendoa yang kadang-kadang suka ya kayak koboi gitu ya, datang. Ya saya maklum. Ya, makasih Pak Bang. Ya itu ibu tuan rumah lah Bu ya. Kayak ini ada pesta itu tuan rumahnya yang bagian cuci piring memang sering kali. Jadi kalau tamunya sudah pulang ya sudah, kita nggak bisa ngomong sama tamunya, yuk balik ini cuci piring dulu, kan nggak bisa. Jadi ya itu tanggung jawab tuan rumah memang seperti itu ya, harus bisa diresponi dengan benar. Baik, makasih Pak. Ya. Pertanyaan saya yang pertama tadi untuk Pak. Oh, baik, salam. Bisa suara saya bisa didengar? Suara sudah kedengaran. Oh ya, baik. Jadi tadi Ibu tanya tentang ada doa puasa baik apa secara korporat atau pribadi. Jadi waktu Tuhan memberikan beban doa kepada kita, doa untuk satu wilayah, biasanya Tuhan berbicara kadang juga hanya kepada seseorang. Nah itu berarti pribadi ya. Nah kalau Tuhan suruh untuk doa puasa untuk satu, taruhlah untuk Bali. Kalau itu sebuah perintah Tuhan yang bersifat rema atau suara Tuhan yang Tuhan sampaikan, maka lakukan saja. Lakukan saja. Kadang-kadang waktu kita lakukan itu, kita mikir lagi, masa saya bisa ya gitu. Nah itu pikiran kita saja. Kenapa? Kok saya dapat beban doa seperti ini? Atau ada satu tuntutan, kadang ada satu tuntutan di dalam diri kita, pengen supaya kalau bisa semua orang ikut apa yang saya dapatkan ini begitu. Jadi dorongan-dorongan seperti itu seringkali bisa muncul. Sehingga akhirnya kita berpikir mau memulainya, kadang-kadang kita pikir apa saya harus kasih tahu dulu pemimpin para pendeta di pulau ini, atau saya harus bagaimana? Seringkali ini banyak hal yang terjadi, gitu. Banyak model-model seperti ini. Tetapi kalau Tuhan memang bicara rema khusus, lakukan dulu. Jangan cari peneguhan dari orang lain atau dan sebagainya. Tapi kalau kita yakin benar itu dari Tuhan, jalankan itu. Karena Tuhan selalu memulai kepercayaan dengan diri kita waktu kita dipercaya oleh Tuhan. Nah, ini beda ini, gitu. Waktu kita dipercaya oleh Tuhan berarti Dia mau latih kita menerima satu tanggung jawab yang kita yakin itu dari Tuhan. Nah, ini sudah satu ujian yang betul-betul mempersiapkan kita naik ke level yang lebih tinggi. Waktu Tuhan suruh sama Abraham pergi ke Ur Kasdim, ya harus berangkat. Nah, dia tidak minta informasi, data-data dari jalan dulu baru Tuhan tuntun. Tapi ini memerlukan satu keyakinan yang teguh, di mana soal hubungan kita dengan Tuhan dan tahu persis bahwa ini memang Tuhan yang suruh. Nah, waktu kita melangkah di situlah peneguhan-peneguhan akan datang. Nah, Tuhan akan berbicara kepada orang lingkungan, Tuhan akan berbicara kepada gereja atau hamba Tuhan, orang-orang sekitar untuk mendukung apa yang kita dapat itu. Nah, jadi awal waktu kita dapat itu jalan dulu, yakin dulu, karena waktu kita yakin itu dari Tuhan, kita percaya itu, kita jalankan itu, baru Tuhan akan mempercayakan orang lain datang kepada visi misi yang kita dapat itu. Nah, sehingga waktu kita berdoa bukan karena gitu ada banyak orang yang mendukung kita, bukan karena orang nubuat buat kita sehingga kita semangat terus gitu. Tapi karena memang kita tahu ini dari Tuhan, kita maju terus. Nah, itu membuat apapun tantangan kita akan maju terus sampai visi misi rencana Tuhan, beban doa yang Tuhan kasih itu sampai terjadi perubahan buat kota itu, daerah itu. Nah ini sudah agak lebih
Kadang orang lain hanya menunggu, nanti sudah terjadi baru orang banyak kesaksian. Orang bilang begini, oh gini begini dan sebagainya. Nah, tetapi memang Tuhan cari orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk melahirkan maksud Tuhan itu. Dan seringkali itu lewat pribadi. Baru nanti dia akan terbagi kepada kelompok. Begitu. Nah, hal seperti ini memang hampir setiap kali saya alami untuk setiap pulau. Kalau Tuhan kasih beban itu, jalankan saja. Ya, kalau ibu sudah mulai masuk ke sana, jalankan saja. Nah, saya mungkin tambahkan sedikit tadi dikatakan oleh pertanyaan yang tadi ibu ke Pak Bambang. Kalau ada pendoa-pendoa yang turunnya, menurut ibu kan meninggalkan, harus dicuci piring lagi kan begitu. Artinya ada yang seperti itu, ya memang inilah kesempatan lewat sekolah doa ini kita memberikan pengertian. Karena memang hal-hal seperti itu banyak terjadi di daerah-daerah setiap kota, di hampir setiap kota ada kejadian-kejadian seperti itu. Nanti kami turun, ada cerita Pak ini gimana dan sebagainya. Nah untuk itu sekolah doa inilah meluruskan itu. Namanya pertumbuhan doa, belajar karunia-karunia itu memang banyak hal bisa terjadi di lapangan. Nah seperti tadi Pak Bambang sudah sampaikan, ada yang mungkin dia baru mulai bertumbuh, semangat dia turun dengan cara yang terlalu berapi-api tapi kurang berhikmat, sehingga nanti patung-patung orang yang memang sudah diresmikan oleh pemerintah juga dihancurkan, akhirnya timbul masalah. Gitu. Jadi kurang berhikmat. Akhirnya nanti gereja setempat, pendoa-pendoa setempat yang harus dipanggil, mengkerilkan dan sebagainya. Jadi memang ada seperti itu bisa terjadi. Tapi yang namanya pendoa, dia saat bergerak seperti itu kita perlu rangkul. Maka itu saya kira dengan adanya acara ini, jaringan doa ini, saya kira ini bagus sekali untuk melatih. Kita punya pendoa-pendoa yang mulai tumbuh. Wah ini luar biasa, apinya jangan dipadamkan. Tapi kita luruskan dengan pengajaran, hikmat, perlu kasih bimbingan supaya waktu mereka turun itu sudah luar biasa. Apalagi anak-anak muda sekarang ini, begitu sudah penuh Roh Kudus, kira-kira semangatnya luar biasa. Begitu. Nah sebab itu saya kira ini penting sekali. Begitu. Baik. Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang ada masuk di sini, nanti saya kembalikan ke Pak Andi dulu. Ya. Terima kasih Pak Johnson, terima kasih Pak Bambang yang sudah menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Natalia Wilson dari Bali. Apakah sama dengan Gusti Ayu? Beda ya? Beda. Oke. Saya belum paham pertanyaannya, jadi saya minta Ibu Natalia bisa langsung bertanya saja tentang mendengar suara Tuhan yang ditanyakan apa. Ibu Natalia masih ada? Atau terlempar keluar? Bisa saya, Pak Andi? Oh, ya. Sebentar, Pak. Ini saya cek dulu. Oh, ya, oke. Apakah ada? Ibu Natalia, kalau nggak ada, saya akan pindahkan dulu. Oke, nggak ada ya. Silakan Pak Sriadi. Ya, oke. Ini juga sebenarnya bukan siapa, Pak? Bapak Johnson. Oh, Pak Johnson. Pak Johnson, ya. Oke, baik. Selamat siang, Pak Johnson. Ya. Tadi saya sempat telepon sama Pak Johnson. Ini Pak tentang doa peperangan. Ya. Sering kita melihat bahwa yang kita perangi adalah setan dan setan gitu ya. Tapi ini sesuai dengan kesaksian dan pengalaman yang saya alami. Di situ saya terbuka mata saya, ternyata di dunia roh yang tidak terlihat itu bukan cuma setan. Tetapi ada setan, ada roh orang mati yang terikat setan. Mungkin dulu memang masa hidupnya ada perjanjian darah dengan setan, dia menjadi satu. Ada roh manusia yang mati di situ dan rohnya diikat setan. Jadi itu yang saya tangkap melalui apa yang kami alami. Mau saya ceritakan saja kesaksian demikian. Di kota kami, di Boyolali itu ada satu perempatan yang tidak besar, Pak. Cuma sekitar jalannya itu 5 meteran. Ada perempatan.
tiap hari, ya, tiap hari itu ada kecelakaan, Pak. Hampir sebulan tuh bisa 6, 7, 8 kali dan banyak sekali korban terjadi. Ya. Dan setiap kecelakaan itu ada satu rumah yang di ujung perempatan itu selalu terkena dampak. Ada yang truk nabrak di situ, ada mobil nabrak di situ. Akhirnya sampai menjadi viral, pemilik rumah ini diundang masuk dalam acara Hitam Putih itu, pimpinan hostnya Deddy Kobuser itu. Jadi sampai terkenal karena kecelakaan. Nah, gimana? Bisa ditulisan ya? Boleh. Iya. Lah terus akhirnya saya terbeban, saya kok malu karena kebetulan rumah almarhum orang tua saya kan dekat juga di situ. Kok malu punya darah, kok terkenalnya bukan yang baik, tetapi terkenal kecelakaan terus dan korbannya sudah banyak. Akhirnya saya minta waktu untuk rumah yang pernah ketabrak, yang selalu tertabrak mobil itu. Saya minta waktu, oke boleh saya doa bersih di situ ya gitu. Oh boleh Mas, boleh. Akhirnya saya puasa 3 hari. Hari ketiga saya usir segala yang kuasa jahat di situ dengan satu tujuan, tidak ada lagi roh yang membelokkan atau yang mengaco pikiran orang sehingga situ terjadi kecelakaan. Karena sebelumnya perempatan itu tidak ada traffic light. Begitu dikasih traffic light tetap kecelakaan. Saya pikir kalau setan itu kan bisa aja lampu merah dianggap hijau, nanti yang hijau berjalan, yang merah seharusnya merah tapi dia merasa hijau, tabrakan. Lah ini yang saya tergerak untuk berdoa. Nah setelah berdoa paginya pemilik rumah menemui saya, cerita, terima kasih Pak, selama puluhan tahun saya baru malam tadi bisa tidur enak katanya. Oh berarti indikasi setannya pergi. Lalu anaknya yang punya rumah itu punya anak 1, pandai, cerdas, masih di Undip dan masuk tanpa testing, tapi dia indigo. Nah, dia pengen ketemu saya, beritahu saya begini, Pak D, bilang saya Pak D, yang mati kedua itu anaknya gagah, ganteng, tinggi, besar, tadi malam pamit saya katanya. Kenapa? Karena saya sudah dilepaskan dari ikatan dan pintu itu sudah dibuka. Saya sudah keluar dari ikatan mereka itulah. Ini berarti kan yang saya tanyakan Pak benar pemahaman saya bahwa dunia roh itu ada 3. 1 memang setan, 2 roh orang mati yang waktu hidupnya ada kerjasama atau perjanjian darah dengan setan. Dan ada orang yang mati, waktu matinya mungkin dalam kondisi yang hati tidak baik, diikat setan yang ada di situ. Ini pertanyaannya. Sehingga itu yang menjadi kesimpulan saya saat ini. Sehingga kalau saya berdoa, Pak, seperti Yesus berdoa ngusir setan kan suruh ke babi. Nah, sampai hari ini kan kalau setan saya suruh ke tempatmu di lembah, di gunung, terus yang dunia roh mati tempatmu di kuburan gitu. Jadi kalau kita ngusir, kita tunjukkan tempatnya. Ini atau saya salah, Pak Johnson minta satu konfirmasi yang benar seperti apa. Jadi sampai sekarang saya punya keyakinan ada roh 3. Jadi setan, roh orang mati yang terikat dengan setan karena pernah mengadakan perjanjian darah. Seperti kalau kita lihat di acara TV kan ada dunia lain ya. Masuk dunia lain yang ngerasuki orang yang sudah mati 300 tahun yang lalu kan itu roh manusia gitu. Saya kira ini Pak Johnson. Terima kasih atas penjelasannya nanti. Tuhan memberkati. Baik, shalom Pak Suryadi. Ini Pak Suryadi. Sriyadi. Wah ini pertanyaan seru sekali. Saya paling suka pertanyaan seperti ini. Kalau saya jawab bisa sampai malam nanti. Singkat saja. Karena inilah peperangan kita. Yang kita harus memberikan satu terang buat dunia Indonesia yang punya pemahaman banyak sekali, yang sudah terpengaruh dengan pemahaman para paranormal, perdukunan, cerita dongeng nenek moyang. Jadi perlu kita luruskan. Baik. Tadi dikatakan di perempatan jalan itu. Jadi ada pertama Bapak tanya soal jadi ada beberapa roh ya.
Nah di Alkitab kita melihat bahwa ada Roh Kudus, ada roh manusia kita sendiri, dan ada roh setan. Jadi ada 3 roh ya. Nah waktu manusia itu mati, entah dia mati kecelakaan kah, mati apakah. Nah waktu dia mati, maka roh manusia itu tidak bisa lagi kembali kepada dunia ini. Artinya tidak kembali kepada lingkungan, keluarganya. Alkitab berkata bahwa tempat dia ke rumah pun, alamat pun dia tidak tahu. Jadi pada waktu manusia meninggal, maka rohnya kembali kepada Tuhan yang berkuasa ya. Kalau kita orang percaya, kembali ke Firdaus, tempat penantian sementara untuk nanti penghakiman. Nah sementara orang-orang yang mati di luar Tuhan ini kan dia punya tempat juga ada di Seoul atau Hades ya, di sana untuk menunggu nanti datangnya Yesus kedua kali untuk penghakiman. Makanya ada kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua nanti itu. Nah, jadi sebenarnya waktu Yesus bangkit dari kematian, itu dia sudah bawa pindahkan orang-orang benar, punya tempat sudah di atas. Jadi waktu kita meninggal sudah langsung ke atas, tidak turun ke dalam dunia orang mati. Yang sampai Raja Daud sendiri berkata, jangan bawa aku ke dalam dunia orang mati, itu karena ngeri sekali di situ. Begitu. Nah sebenarnya ini penjelasan ada nanti di pelajaran selanjutnya ini. Itu seru sekali. Nah, kalau sudah masuk pelajarannya, wah tambah bagus lagi. Nah, baik, tapi saya luruskan dulu. Jadi lalu kalau yang di perapatan itu dia menyerupai orang yang agak ganteng datang kepada orang yang indigo untuk menceritakan dan sebagainya. Sebenarnya itu setan yang ada di perapatan itu yang datang kepada orang indigo untuk menjelaskan aku sudah bebas begitu. Jadi sebenarnya bukan roh manusia yang meninggal itu yang ada di situ, tapi setan yang menyerupai orang yang ada di situ, begitu. Jadi orang yang pernah meninggal di situ itu setan menyerupai, mati kecelakaan dan sebagainya. Nah itu setan menyerupai orang-orang itu untuk mengganggu, kadang di perempatan jalan, di rumah-rumah sekitar. Jadi masyarakat akan bisa lihat, wah itu orang yang dulu meninggal itu selalu lewat di sini kalau maghrib. Nah, ada mobil-mobil yang lewat jalan lurus biasa, tapi tiba-tiba bisa tabrakan. Kalau dilihat logika kan jalan empang biasa dan orang lewat biasa kok bisa. Nah itu. Jadi ini kita bisa teliti dari berbagai hal. Bagai macam luas itu kalau kita bongkar ke sana. Saya kasih contoh. Seperti di Kota Tarutung ada depan salah satu tempat itu bukan perapatan, jalan lurus satu arah. Tapi sering terjadi kecelakaan. Mobil lari cuma 30 kadang 20 bisa kecelakaan dan bisa lari naik ke atas rumah orang juga. Begitu. Jadi kadang-kadang mereka bersaksi aneh. Ini satu jalur lari mobil cuma biasa satu arah kok bisa tabrakan, bahkan bisa sampai mobil masuk ke dalam rumah orang. Nah, ternyata di situ kan ada sumur yang disembah di depan kantor DPR itu. Dan di situ ada kuntilanak tinggal di situ penunggunya, ada hubungan dengan sembayangan kepada gua Sisingamangaraja itu ditaruh di situ. Jadi setelah kami teliti bla bla dan semua Tuhan bukakan kota itu. Jadi artinya begini bahwa setan-setan juga dia akan menyerupai orang-orang sekitar yang pernah meninggal akibat dia ambil korban gitu. Dan kalau sampai seandainya peristiwa mengambil korban terus berarti lingkungan itu yang kita harus cek. Apakah perkantoran, apakah perusahaan atau bisnis usaha tertentu yang memang menggunakan dia begitu. Menggunakan kuasa gelap untuk kekayaan, keberhasilan dan sebagainya. Itu biasanya nanti diambil tumbalnya di pinggir jalan. Begitu. Atau ada hubungan dengan penunggu-penunggu atau orang kuat asli di wilayah itu. Jadi sebelum kota itu bangun, itu sudah ada penunggunya di situ yang ditaruh atau disembah oleh nenek moyang zaman dulu. Jadi waktu kota itu bangun, jalan itu dibangun, ternyata itu tempat tinggalnya dia, tempat tinggalnya setan. Nah maka dia akan sekali-sekali datang. Waktu dia tidak ada, tidak terjadi kecelakaan. Tapi waktu dia datang karena setan tidak mau hadir, dia tahu itu rumahnya, dia begitu kembali,
akan terjadi kecelakaan. Nah, peristiwa-peristiwa ini banyak sekali terjadi dalam, kalau kita pemetaan rohani, peperangan rohani untuk satu kota, satu pulau, itu hampir setiap kota punya kesaksian. Dari satu kota ada berapa persimpangan, ada berapa kejadian, banyak sekali. Nah, hanya tinggal bagaimana kepekaan kita untuk mengetahui itu. Dan untuk menyelesaikan hal seperti itu, ya memang kita harus punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Apalagi kalau peristiwa terjadinya itu biasanya rata-rata ada perjanjian. Nah, perjanjian nenek moyang kita dahulu atau orang-orang yang mengadakan pesugihan, dia ada membuat tumbal di situ, perjanjian di situ, tanpa kita tahu. Sedangkan dia berhasil sukses ambil korbannya di pinggir jalan. Nah, perjanjian, apalagi sudah perjanjian darah, itu harus diselesaikan. Karena selama tidak diselesaikan, maka tetap akan terjadi seperti itu. Nah, kadang-kadang kita sudah doa tengking, tapi masih tetap terjadi. Karena apa? Perjanjian. Apalagi kalau perjanjian darah. Kalau perjanjian darah itu harus kita tahu, putuskan dulu. Sudah tahu jelas, putuskan dengan kota itu, yang berhubungan dengan kota, masyarakat, pemerintah, dan semuanya diputuskan, baru kita usir. Nah, tapi sebelum eksekusi pun kita atau mulai tindakan untuk melakukan peperangan dan eksekusi, kita sudah harus, kalau itu menyangkut satu kota, kita sudah harus melakukan syafaat. Jadi waktu sampai di kota itu kita bersyafaat dulu. Nah, kita sudah tahu masalahnya, Tuhan kasih tahu, kita syafaat dulu buat kota itu. Mungkin 1 hari kita harus ambil waktu untuk bersyafaat. Hari berikut baru kita lakukan eksekusi. Kenapa lakukan bersyafaat? Karena kalau spirit itu adalah orang kuat kota itu, yang sudah berdampak kepada kota pemerintah dan para orang-orang hebat di situ yang punya dampak juga dengan alam sekitar, maka sudah harus kita bersyafaat dulu, minta perlindungan daripada Tuhan kepada masyarakat, kepada segala baik hewan, baik tumbuhan, baik gereja, hamba-hamba Tuhan di situ kita mewakili berdoa minta perlindungan Tuhan dulu, baru hari berikut kita lakukan eksekusinya. Putuskan perjanjian semuanya kepada, mungkin pengaruhnya sudah kepada pemerintah, atau pengaruhnya sudah sampai kepada tokoh-tokoh tertentu, orang-orang kuat tertentu di masyarakat itu, atau sudah sampai kepada gereja, atau ada tempat-tempat yang lain dia punya hubungan di kota itu. Kadang bukan hanya satu tempat demonstrasi di situ, tapi hubungannya dengan beberapa tempat di kota itu ada juga. Nanti dibukakan Tuhan itu. Nah, orang kuat dari mana, anak buahnya, cara kerjanya seperti apa. Ada hubungan dengan sungai, ada hubungan dengan gunung kah, atau dengan danau, atau dan sebagainya. Nah, cari tahu, selesai minta pengampunan dari Tuhan mewakili kota itu yang sudah melakukan penyembahan berhala dan bla bla, atau pemerintah yang mulai kompromi kita mewakili, habis selesai. Hari berikut eksekusi, usir setan itu. Nah, tadi bagus sekali Bapak punya pertanyaan lagi. Kalau saya usir ke gunung ya Bapak ya. Atau iya, ke gunung, kamu ke lembah. Ya, saya pikir yang orang mati kamu ke makam itu. Oh, iya, dan puji Tuhan Pak, sampai sekarang ini sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Sampai kepala, iya kembali kepala disubnya nemuin saya. Aduh terima kasih Pak Pendeta, ya puji Tuhan. Oke Pak, terima kasih Pak Sarjon. Ya. Artinya begini Bapak. Saya pikir ini kalau Bapak usir ke babi nanti kita tidak makan babi lagi. Nah baik, jadi kalau Tuhan kasih contoh, itu sebenarnya Tuhan kasih contoh bahwa roh jahat itu kita usir kemana, dia pasti ke situ. Karena kita dikasih kuasa otoritas di kita. Itu hanya contoh. Nah, kenapa masuk ke binatang? Supaya kita tahu reaksinya itu seperti ini. Kalau ke pohon kan tidak ada reaksi-reaksinya. Nah, supaya kita tahu. Jadi kenapa itu? Itu hanya contoh. Artinya bahwa, nah bagaimana caranya? Kita usir, kita suruh kemana? Itu dia. Dalam 1 Petrus nanti dalam pelajaran peperangan rohani, memang semua yang Bapak tanya ini ada di pelajaran selanjutnya. Jadi kita usirnya itu kemana? Ke tempat yang Tuhan sediakan. Di dalam Alkitab, dalam kitab Yudas dan 1 Petrus sudah dijelaskan di situ. Bahwa waktu setan dilemparkan ke bumi, Tuhan sudah taruh tempat mereka dalam gua-gua yang gelap. Ada tempat mereka di sana. Jadi kita tidak bisa usir dulu kalau dulu itu sering kita doa usir ke tubir-tubir laut yang paling dalam.
Nah, sekarang ini dipromosikan oleh dunia bahwa Indonesia punya taman laut paling indah di dunia itu ada di Indonesia. Salah satunya di Pulau Alor. Nah, jadi jangan kita usir, jangan kita usir ke laut. Nanti sebentar kita punya pariwisata dikejar setan. Nah, jangan juga kita usir ke binatang dan sebagainya. Dia punya tempat, dia punya tempat. Nah, saya kasih contoh. Untuk Jakarta ini banyak sekali orang yang datang ke Jakarta. Berbagai semua suku ada di sini. Masing-masing orang kadang-kadang datang dengan dia bawa dia punya setannya. Nah, kita tidak tahu asal setan yang mengikuti orang-orang itu dari mana. Nah, maka itu waktu kita usir, waktu doa pelepasan kah, doa apakah kita usir, kita suruh pergi ke tempat yang Tuhan sediakan. Nah, jadi ada tempat yang Tuhan sediakan. Begitu. Jangan kita usir ke, apalagi suruh, ada yang bilang begini, Pak, kalau saya usir ke neraka bagaimana? Nanti setan bilang begini, Tuhan saja belum suruh saya ke neraka, kau suruh saya ke neraka. Baik, luar biasa. Silakan. Untuk jawabannya, terima kasih Pak Suryadi. Ada satu pertanyaan lagi, ini nggak tahu ini Pak Johnson atau Pak Bambang yang akan menjawab. Dari Bapak Pendeta Hermawan, Shalom Pak, mau nanya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemetaan rohani atas sebuah kota? Andi. Ya, silakan Pak Bambang. Itu tema saya besok, jangan dijawab sekarang. Oh gitu, baik. Shalom. Ya, sebentar Ibu. Maaf ini ya, Bapak Pendeta Hermawan nanyanya besok. Ini kan minggu depan lagi. Baru hari Rabu depan. Gitu. Ya, mungkin tadi karena Pak Bambang sempat mempromosikan. Ya, pemetaan rohani dan doa keliling itu minggu depan. Nanti jawab sekarang habis nanti waktunya. Baik. Sabar ya Bu ya. Mohon maaf untuk Bapak Pendeta Hermawan, ini jawabannya untuk minggu depan. Baik, silakan Ibu Susan dari Solo. Shalom, saya mau tanya nih sama Pak John. Pak, saya itu kebetulan punya warung makan kan ya, punya rumah makan. Tapi kadang saya tuh sering disuruh Tuhan itu untuk puasa. Nah, saya tetap puasa, tapi saya kadang ya kebingungan. Ini untuk masak, yang masak kan saya harus nyicipin. Nah, kalau puasanya seperti itu gimana ya Pak ya? Solusinya. Oh iya. Ibu apa namanya usaha restoran masak ya, restoran lah, warung makan. Jadi tapi Ibu lagi doa puasa, ya baik. Tidak apa-apa Ibu. Jadi waktu berpuasa itu memang kalau penjelasannya memang ada pantangan harus tidak makan dan tidak minum. Tapi itu harus berapa hari dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau ada puasa untuk hanya makan sayur saja, tidak makan daging, macam-macam puasa. Ibu bisa ambil puasa yang seperti apa. Ada puasa Daniel, tidak makan dan sebagainya. Tapi kalau cicipin karena ibu bagian rumah makan, tidak apa-apa. Jangan juga terlalu merasa bersalah. Begitu. Jangan nanti begitu, ya namanya ibu punya pekerjaan jualan itu kan rasa. Nanti orang kalau ini kok tidak enak hari ini masakannya. Nah, kapan nanti itu saya pernah puasa 40 hari, Pak. Itu saya nyicipin, saya suruh pembantu yang nyicipin. Itu semua pada komplain, kok masaknya beda, padahal saya yang masak. Oh iya. Saya sampai bingung lah, ini gimana Tuhan, saya tuh harus piye. Iya, cicipin saya tidak apa-apa. Kecuali nanti kalau ibu mau ambil doa puasa khusus, umpama di Bukit Doa khusus di situ. Jadi itu pas liburan itu bagus. Doa puasa khusus dia itu tidak apa-apa di situ. Tapi kalau lagi kerja itu tidak mengganggu. Yang penting hati dengan Tuhan dulu. Nah, jadi tetap boleh ya Pak ya. Tidak apa-apa. Lain dengan kalau ibu mau ambil doa puasa khusus di Bukit Doa, puasa khusus. Nah, lain ceritanya itu. Tapi kalau sambil bekerja, sering juga Pak. Saya sering juga kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu saya ambil waktu khusus untuk doa puasa Esther. Gitu. Oh iya.
di bukit doa Getsemani Ungaran. Gitu. Oh iya. Ya. Cuman kan kadang tuh Tuhan tiba-tiba suruh kamu puasa 21 hari ya kemarin. Nah aku tuh kadang kebingungan di sini apa 21 hari aku nggak buka warung kan, terus nanti hidupnya dari mana, seperti itu loh Pak. Jadi itu yang bingungnya kadang di situ, kendalanya di situ. Tapi kadang juga saya merasa ngitipin gitu kan Pak ngitipin gitu nulis, tapi terus di hati tuh punya kayak rasa bersalah gitu. Kayak aduh kok ini aku puasa tapi kok ngitipin ya gitu. Jadi kayak gimana gitu loh, kayak tertuduh gitu loh. Baik, tidak apa-apa ya Ibu. Ya. Baik Ibu sudah dapat jawabannya ya, sudah ada rasa bersalah ya Bu ya. Terima kasih Tuhan ya. berkati Pak. Jadi sore hari ini Ibu sudah merdeka nih dari rasa bersalah. Silakan cicipi Bu. Baik, pertanyaan lagi Mbak dari Ibu Natalia yang tadi ya, Ibu Natalia. Saya ada pertanyaan mengenai mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana cara membedakan suara Tuhan dan suara dari pikiran kita sendiri saat berdoa? Iya, bagaimana? Oh, saya yang jawab ya? Ya, ini silakan Pak Johnson aja ya. Oh iya, baik. Nanti kalau Pak Bambang mau jawab ya enggak apa-apa. Baik. Jadi apa betul-betul? Jadi memang ini perlu latihan. Di dalam tadi ada pelajaran tentang mendengar suara Tuhan itu ada 10 cara mendengar suara Tuhan. Itu dari pelatihan mulai dari suara hati, suara batin, suara Roh Kudus, ada 10 cara ini nanti di situ kita akan temukan di mana ini, apa ini pikiran kita atau Tuhan yang berbicara begitu. Jadi memang perlu pelatihan gitu. Dan juga jangan takut belajar untuk mendengar suara Tuhan. Namanya kita belajar ada salahnya. Tapi yang jelas Alkitab bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Yang jelas bahwa Tuhan akan membuat kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, yang membuat kita mendengar suara Tuhan itu Tuhan. Asal kita mau belajar. Nah, waktu kita punya kerinduan mau mempelajari, nah Tuhan akan ajar untuk kita bisa bedakan mana suara pikiran, mana suara hati kita, mana itu suara Tuhan yang pendengaran audible di telinga. Begitu. Mana yang Roh Kudus bicara dari hati kita. Nah, itu juga ada. Gitu. Nah, itu penjelasan memang agak luas dalam pelajaran nanti berikut lagi. Gitu. Tapi mulai saja nanti bisa itu. Silakan Pak Bambang kalau mau menambahkan. Iya. Sudah cukup. Itu kayaknya di chat ada di atas itu ada pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya kan itu mendengar itu kan keintiman ya, membedakan itu. Sama seperti suami istri ya. Kalau dia itu sudah mengenal dengan baik, terbiasa, sekalipun dia dipanggil ya dari belakang yang memanggil, itu langsung tahu ini suara suamiku. Kalau orang tidak bisa membedakan, itu sebenarnya karena masalah kurangnya pengenalan saja. Ya kan, kalau ada istri dipanggil suami itu kok enggak bisa tahu bahwa itu suara suaminya, kan itu tanda tanya besar. Anak contohnya dipanggil orang tuanya, tidak mau menengok gitu ya. Itu berarti karena anak ini selama ini tidak kenal sama orang tuanya. Memang kan tadi ada suara hati, memang harus membedakan suara hati, ya, kemudian suara Tuhan, ada suara dari yang lain kan. Itu kan masalah pengenalan saja. Makanya pentingnya kenal. Itu salah satu contoh Elia ketika di Horeb ya. Di angin badai nggak ada Tuhan, tapi di angin sepoi-sepoi dia itu nangkep ini Tuhan gitu.
Itu pengenalan sebenarnya. Makanya semakin kita ini kenal Tuhan, Tuhan mau pakai memakai media bicara apa saja kita tahu. Contohnya Samuel ketika di rumah Imam Eli, dia karena belum pernah diperkenalkan oleh Imam Eli, padahal dia tinggal di rumahnya imam, tapi tidak diperkenalkan oleh Imam Eli kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan bicara dia tidak kenal, sehingga dia pikir Imam Eli yang panggil, sehingga akhirnya sampai yang ketiga baru bilang, kalau nanti manggil lagi yang ketiga, kamu bilang ya Tuhan, hambamu mendengar, begitu. Itu pengenalan aja Pak Andi. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Bambang. Ada satu pertanyaan dari Ibu Pendeta Heni Tarigan. Puasa gereja berarti doa puasa bersama-sama gembala dan jemaat. Kalau puasanya 40 hari berarti kita tetap beraktivitas atau bekerja. Apakah doanya juga harus bersama-sama? Apakah jam buka puasa gereja harus sama-sama semua? Silakan, Pak Jan. Ya, jadi waktu puasa 40 hari kalau yang kerja tetap bekerja tidak apa-apa. Dan waktu doa memang bisa masing-masing, tetapi kalau puasa gereja ya tergantung bagaimana gereja atau pemimpin di gereja itu mengambil keputusan. Kalau dia bilang ayo setiap habis kerja, setiap hari atau setiap malam kita buka puasa bersama di gereja untuk doa bersama, tutup dalam doa begitu. Nah, itu juga bisa gitu. Atau kadang-kadang memang apalagi sekarang sudah zaman media ya, mungkin masing-masing di rumah lewat Zoom begini juga bagus, bisa juga. Jadi memang doa sekarang tidak terbatas sih. Gitu, tergantung bagaimana diatur oleh pemimpin gereja masing-masing. Gitu. Nah, tetapi kalau untuk demi satu pertumbuhan bersama dalam karunia-karunia efektifnya doa puasa itu, kalau bisa ambil waktu di mana bisa kumpul bersama. Kita doakan supaya COVID selesai ini, supaya kegerakan doa semakin dahsyat. Karena memang dengan kumpul bersama itu karunia-karunia roh bekerja, saling menguatkan, saling membangun, dan itu tumbuh cepat sekali karunia-karunia roh itu. Sehingga pendoa-pendoa akan lebih efektif lagi. Begitu. Jadi memang ya paling perlu ada pertemuan bersama, tetapi juga memang tidak dibatasi ya dengan waktu yang tinggal kita sesuaikan saja. Begitu. Nah ini ada yang kirim pertanyaan di sini. Mungkin saya baca dari Palu, Ibu Venia. Ini pertanyaannya begini. Ada pertanyaannya begini. Apakah kita waktu pemetaan rohani bisa ambil data-data dari pemerintah atau dari Polri gitu, data-data dari polisi untuk kota itu lalu kita pakai untuk berdoa? Bisa, kita bisa ambil data dari lingkungan. Tapi pertama, kalau kita dapat beban untuk kota, doa yang efektif itu selalu untuk pemulihan satu kota, selalu ada rema dari Tuhan. Inisiatifnya mulai dari Tuhan. Kita bergaul saja dengan Tuhan. Nanti Tuhan kasih nih, kau berdoa untuk kota ini. Tuhan akan bukakan, kota ini orang kuatnya begini-begini dan bla bla dan sebagainya. Dan biasa 10-20% rahasia kota itu yang sama sekali kita tidak tahu atau lingkungan masyarakat juga tidak tahu, Tuhan bukakan. Nah, baru kita cari peneguhan. Kita minta dari Polri, boleh itu hanya peneguhan saja, buah-buahnya, dampak-dampaknya itu saja kita cari. Waktu kita cari informasi dari lingkungan bersifat sejarah atau bersifat apapun dari lingkungan, dari pemerintah, itu data-data untuk memperlengkapi apa yang Tuhan katakan. Nah, jadi bukan kita bergantung kepada data-data dari pemerintah, bukan. Nanti kita bisa salah di dalam waktu melakukan eksekusi peperangan rohani. Kita bisa salah karena dari buahnya kita hanya tahu saja
Tapi intinya roh jahat itu ada di mana, cara kerjanya seperti apa, itu Tuhan yang akan menyampaikan itu. Karena namanya kita lakukan peperangan rohani, kita akan usir setan. Kita bukan usir bayangan setan. Kita tidak usir juga sejarahnya setan, tidak. Tapi kita akan berhadapan dengan setan itu. Dan nanti Roh Kudus akan tuntun itu. Orang kuat kota ini cara kerjanya apa, dia di mana, bla bla dan semuanya. Data-data dari lingkungan baik dari Polri itu hanya meneguhkan bahwa benarin dari Tuhan dan kita siap untuk melakukan doa. Begitu. Nah, kadang-kadang Tuhan suruh kita lakukan doa karena Tuhan sudah kasih tahu roh penguasa kota itu, kita sudah eksekusi selesai, baru nanti terbuka kota itu terbuka selesai, baru ada pengakuan dari pemerintah. Saya kasih contoh, di Tangerang ini ada satu jalan daerah Taman Cibodas itu selalu terjadi kecelakaan. 1 bulan itu paling tidak ada 1 orang bisa meninggal di pinggir jalannya itu, padahal itu jalan 1 arah turun. Itu tiap kali seperti itu. Dan menurut catatan dari kepolisian bahwa itu sering terjadi kecelakaan. Nah, saya juga belum tahu bahwa ada data dari apa itu seperti itu. Nah, tapi waktu kami doa untuk satu pabrik di situ, Tuhan bukakan lagi bahwa pabrik ini memang dulu ambil kekayaan itu, pabrik tas, ambil kekayaan dari Gunung Kawi. Lalu dia ambil 2 kuntilanak itu taruh di pabrik. Lalu berjalan waktu, awal dia berhasil sukses, tapi biasanya ada perjanjian berapa tahun kemudian dia bangkrut. Memang sama setan itu ada waktunya. Nah, jadi begitu dia bangkrut, tinggalkan pabrik itu kosong, akhirnya banyak setan di situ. Ada perusahaan lain beli pabrik itu, lalu mereka minta untuk dibersihkan. Jadi waktu kami bersihkan doa, ternyata Tuhan tunjukkan bahwa setan yang di pabrik ini sering mengambil korban di pinggir jalan. Saya ceritakan ini kepada satpam yang menjaga di situ. Saya bilang begini, apakah sering terjadi korban di pinggir jalan di sini? Mereka bilang, Pak, ini baru 1 minggu lalu Bapak datang. Mereka suruh saya pergi lihat. Oh, mau terjadi tabrakan, orang mati di tempat, keluarganya datang, sampai aspal pun dicungkil, gitu, untuk dibawa pergi korbannya. Jadi mereka masih tunjukkan kepada saya ini bekasnya Pak, katanya begitu. Oh, berarti benar ini. Akhirnya dari seperti itu, lalu kami doakan, kami sudah tahu jalurnya, cara kerjanya setan dan sebagainya, karena pabrik ini tidak kasih makan setannya lagi, setannya ngamuk, dia ambil korban. Selesaikan semua, selesai, kita usir roh kecelakaan, ambil nyawa orang dan bla bla, bersihkan pabrik itu. Selanjutnya sampai sekarang pabrik itu tidak ada gangguan dan pinggir jalan itu tidak ada lagi kecelakaan. Waktu saya diundang khotbah di Polres Tangerang, saya ceritakan ini dan mereka para polisi di sana berkata, iya juga ya. Saya bilang begini, jadi untuk itu polisi juga harus belajar usir setan. Karena polisi hanya menembak yang kelihatan. Tapi pendeta dia menembak yang tidak kelihatan. Nah, masalah yang sering terjadi itu biasa dari yang tidak kelihatan buruk kepada kelihatan. Nah, jadi kalau semua polisi bisa menjadi pendoa, kota aman, tidak ada kecelakaan lagi. Begitu. Nah, jadi memang ini penting. Baik. Mungkin saya kira itu jawaban dulu. Terima kasih Pak Johnson untuk jawabannya. Dan ada satu pertanyaan adalah begini Pak. Ada yang mengatakan bahwa doa puasa itu menggerakkan hati Tuhan. Apakah benar pernyataan ini? Doa puasa itu? Ada yang mengatakan bahwa doa puasa itu menggerakkan hati Tuhan. Apakah benar pernyataan tersebut Pak? Ya, bisa. Doa puasa itu dengan puasa kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Bisa. Begitu. Jadi bisa. Bisa. Nanti kalau saya jawab lagi panjang lebar nanti. Ya. Kasih jawaban pendek saja Pak dulu Pak, karena banyak yang bertanya nih. Dan juga pertanyaannya juga. Bambang mau tambahkan. Karena memang begini, kan ini namanya bahasa ya, tapi tidak boleh ditelangi. Ini kan bahasa. Jadi tidak boleh dimakan letterlek.
Jadi seolah-olah Tuhan itu digerakkan dengan apa? Berpuasa gitu. Tapi sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan bahwa puasa itu sebenarnya yang paling penting itu kan posisi kita. Membersihkan posisi kita dari daging, dari kedagingan. Karena di dalam Yesaya 59 ayat 1-2 kan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Kedagingan kita ini menutupi telinga rohani kita. Bisa jadi. Jadi dosa itu menghalangi kita dengan Tuhan. Makanya ketika kita ini doa puasa berarti mati daging kita, berarti kita kan sebenarnya tidak ada halangan untuk apa komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita minta kita doakan ya Tuhan oke, begitulah. Itu sederhananya begitu. Ya. Posisi Baik. aja membersihkan posisi kita. Terima kasih Pak Bambang. Ini dari Palu, Ibu Feni memberikan satu kesimpulan sekaligus meminta konfirmasi. Berarti penting Pak untuk doa memutuskan kutuk generasi atau kutuk keturunan. Ini butuh konfirmasi Pak. Oh, itu penting sekali. Sangat penting. Baik untuk kita orang Kristen, karena kita punya nenek moyang di atas ini. Kalau kita bilang 4 keturunan yang melakukan penyembahan berhala itu ya. Jadi kalau kita lihat ada memang perjanjian-perjanjian suku ya, suku, kaum dan bahasa. Keturunan ini ada yang keturunan dari karena marga, karena bahasa, kaum, itu. Dan itu kalau rata-rata saya lihat kita orang Indonesia, Injil masuk 200-an tahun. Nah, kalau dihitung berarti masih ada. Sehingga ada yang bilang, Pak saya sudah Kristen begini-gini tapi kenapa? Nah, nggak ada. Kalau kutuk-kutuk perjanjian nenek moyang itu harus putusin. Nah, belum lagi kutuk pulau, kutuk kota, kutuk perkampung, ada masing-masing itu. Nah, kita sebagai pendoa yang akan nanti Tuhan bukakan untuk membebaskan itu. Mungkin perlu saya tambahkan. Ya, silakan Pak Bambang. Jadi begini, ini kasus ya. Yohanes 11 ayat 44 itu. Tuhan, orang yang telah mati itu datang keluar. Artinya setelah hidup kemudian keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Pertanyaannya, siapakah yang membuka kain kapan? Kain peluh. Nah, pelayanan pelepasan itu sebenarnya adalah tindakan membuka kain kapan dan kain peluh. Orang itu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Mungkin tambahan saya ini, Pak. Andi. Terima kasih, Pak Bambang. Nah, ini banyak bertanya sama Pak Johnson ini. Siap-siap ya Pak Johnson ya. Pak Johnson mau tanya nih dari Miss Min Rosalina dari Palu. Bagaimana dengan orang-orang yang suka mimpi buruk sampai terjadi istilah orang ketindisan? Terima kasih sebelumnya. Oh iya, ketindisan. Rap dibilang. Rap ya. Ketindisan ini banyak hal ini. Banyak hal. Bisa dari karena pikiran sendiri, bisa juga karena ada gangguan dari setan di lingkungan di mana rumah tempat tinggal itu, bisa juga karena jalur dari keturunan. Itu pekerjaan setan itu. Ketindisan itu pekerjaan setan awal. Nah, nanti itu bisa berkembang. Dia bisa kalau tidak ditengking, tidak diusir, nanti dia bisa berkembang sampai kepada penyatuan dengan kuasa kegelapan, roh jahat itu. Itu ada pertumbuhan perkembangan ke sana. Mulai dari mimpi buruk, didatangin roh-roh jahat, kemudian nanti ketindisan, dari ketindisan kemudian berasa seperti ada orang duduk di samping, nanti sampai seperti nyata. Ada pribadi yang nyata ada di samping. Nah ini. Dan kalau seperti itu, kalau orang sampai jauh seperti itu, berarti kita bisa lihat untuk pelepasan itu harus dari jalur keturunan. Pasti dari keturunan ada jalurnya. Itu yang disebut setan nenek moyang yang sering ikut. Begitu. Ini penjelasan kita perlu dalam satu pertanyaan ini
1 jam ini saya jelaskan nanti. Tinggi dalam dan luas ini ya. Ya. Baik, terima kasih untuk penjelasan pendeknya Pak John. Ya. Ya, ini ada dari Ibu Feni. Sebentar. Ada dari Ibu Feni bertanya begini, berbicara peperangan rohani berarti ada pertempuran secara rohani dengan pihak musuh. Nah, kalau musuh diserang, pasti musuh akan balas menyerang dengan berbagai cara. Nah, bagaimana pendapat Pak Johnson dengan istilah serangan balik? Contoh, anak-anak Skewa di dalam Kisah Rasul 19 ayat 16, mereka adalah anak-anak imam kepala Yahudi. Iya. Jadi serangan balik ini, itu kalau anak-anak Skewa ini mereka tidak kenal Tuhan. Jadi memang seperti itu. Tapi saya kira ini kurang tepat di ayat itu ya. Jadi memang kata serangan balik ini sering dia pertanyakan. Namun begini, itu sebuah ayat yang kita buat sendiri sebenarnya, gitu. Jadi kita buat sendiri. Memang jelas kalau waktu kita lakukan peperangan rohani itu nanti ada serangan dari setan. Tetapi kalau Tuhan menuntun, karena Tuhan yang melakukan, kita yakin bahwa Tuhan yang menyuruh kita mengusir setan, apalagi sudah terbiasa, sudah dituntun Tuhan melakukan peperangan rohani, mendoakan orang dibebaskan, dipulihkan, maka ada perlindungan Tuhan khusus buat kita orang-orang, buat saudara yang melakukan peperangan rohani. Ada, Tuhan lindungi itu. Jadi tidak usah takut dulu dengan usir setan, lakukan saja. Kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Tuhan lindungi kita. Tetapi kalau seandainya Tuhan izinkan terjadi, itu namanya dia menyuruh kita melatih, dia melatih kita untuk masuk dalam dimensi-dimensi peperangan rohani. Jadi sebenarnya dalam pertumbuhan peperangan rohani itu ada waktu-waktu tertentu Tuhan izinkan supaya kita dilatih imannya naik ke level peperangan rohani yang lebih tinggi. Maka itu jangan takut dengan namanya serangan balik. Nah, memang ada, tetapi itu bukan dalam program Tuhan, maksudnya bukan seharusnya ada. Semua itu kalau seizin Tuhan, gitu. Dan tujuan seizin Tuhan adalah supaya iman kita bertumbuh. Kalau kita baca dalam kitab Yakobus itu kan pencobaan tidak melebihi kekuatan. Pencobaan itu diizinkan terjadi supaya iman kita bertumbuh. Khususnya dalam peperangan rohani itu pelatihan. Begitu. Jadi pelatihan. Dan Tuhan ada di situ. Waktu dia izinkan untuk kita, izinkan setan datang berdiri. Itu Tuhan ada di situ juga. Dan dia tahu kita bisa lawan. Nah, makanya itu perlu sekali melatih diri dari usir setan dari roh jahat, kemudian penghulu, penguasa, pemerintah. Kalau sudah biasa kita latih diri di situ, kepekaan kita terlatih, sudah gampang sekali itu. Nah sebenarnya begini, yang namanya serangan setan itu begini sebenarnya. Kuncinya itu sebenarnya begini, soal pengenalan. Tadi Pak Bambang sudah bukakan itu sedikit. Pengenalan, artinya gini, kalau kita kenal setan kenal kita, dia tidak berani. Saya kasih contoh. Waktu anak-anak Imam Skewa mereka usir setan sampai tanya, kamu siapa? Paulus aku kenal. Tapi kamu ini siapa? Ini. Gitu. Paulus aku kenal. Oh, kalau Paulus aku tidak berani ganggu itu. Itu Maktisen. Nah, artinya begini. Orang Kristen harus mulai berani tampil di ring untuk tinju. Nah, kita sudah harus tampil ini. Jangan takut usir setan, usir saja. Nah, urusan selanjutnya nanti Tuhan latih. Tapi memang nanti ada pelajarannya ini. Nah, usir dulu karena begini. Waktu kita tampil di ring, itu akan membuat setan kenal kita. Waktu pertama tampil itu orang akan tanya, ini siapa ini? Petinju dari mana ini? Tapi kalau sudah berhasil meng-KO-kan salah satu lawan, apalagi lawan orang terhebat di kota itu, nama kita langsung dikenal di kota itu. Ini petinju baru lagi muncul, dia bisa kalahkan petinju senior. Sekarang dia lagi hebat. Nah, nanti kali berikut setan juga tahu ini. Petinju-petinju yang baru mau naik, mereka hitung-hitung dulu. Mau ambil dia punya
Itu apa? Sabuknya itu dia mesti mikir-mikir. Aduh, kalau netizen saya tidak berani. Aduh, itu sudah juara dunia itu. Setan sampai angkat tangan. Dia berkata, aduh kalau Paulus, aku tidak berani. Sebab kalau Paulus datang bukan hanya dia usir kami. Kami punya periuk-periuk juga dia usir semuanya. Ini saya ambil contoh cerita. Dulu di seminari Bethel itu kan sekitarnya itu kan banyak juga keturunan Arab di situ. Jadi kadang ada dulu ada ribut-ribut. Ada orang Papua, kalau dia sudah ngamuk itu sampai dapur-dapurnya akhirnya sampai cerita orang-orang Petamburan cerita. Kalau orang Papua jangan kita ganggu. Dia datang kita lari tapi kita punya periuk-periuk dia kasih hancur semua. Akhirnya dikenal lah kalau orang Papua sudah ngamuk. Artinya begini, kita harus mulai tampil usir setan. Semakin kita dikenal, semakin setan juga takut. Nah, orang yang usir setan itu dia dikenal Tuhan dan dikenal di kerajaan surga dan dikenal juga di kerajaan neraka. Nanti saudara baca buku Peter Wagner yang terakhir ada buku Merebut Kota apa itu, ada penjelasan dikit di situ juga. Nah, gitu. Jadi pendoa peperangan tingkat tinggi itu berhadapan muka dengan setan. Nah, dia dikenal di kerajaan surga tapi dikenal juga di kerajaan neraka. Nah, ini pendoa peperangan itu begitu. Baik, ini kalau saya terus nanti tambah satu session lagi. Ini tinggal satu pertanyaan aja, Pak Andi. Pak Andi. Ya Pak. Itu tinggal satu pertanyaan aja, kemudian ini kan waktu sudah. Ya, ini sudah jam 4 ya Pak. Gimana Pak? Ya, satu pertanyaan itu. Pertanyaan aja ya. Baik. Ya. Dari Lydia ya. Ya, silakan kalau Ibu Lydia ini ada pertanyaan ya. Dikatakan begini, Pak Bambang, saya mau tanya kalau anggota keluarga pernah melewati jalan yang sering memakan korban dan diganggu sama setan, dan Tuhan tidak perintahkan saya membereskan jalan itu, lalu apa yang perlu saya lakukan, Pak? Ya kalau nggak melakukan dosa, karena di Yakobus 4 ayat 17 itu kan dikatakan begini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita ini punya mandat di dalam Markus 16:15 itu kan adalah suruh ngusir setan. Kalau kita ini tidak usir berarti kita ini dosa. Karena membiarkan tadi keluarganya itu apa namanya diganggu gitu ya. Jadi itu ya Lydia ya. Ini dari Boyolali ya. Jadi kalau kita tahu berbuat baik dan tidak melakukan berarti kita dosa. Kita membiarkan keluarga kita diganggu setan, padahal kita ini diberi mandat Tuhan untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus. Karena kita ini sudah terima mandat. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Tuhan memberkati. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih kepada Boleh Bapak. dari Palu Pak, satu lagi. Bagaimana Pak Bambang? Dari Pasam. Sebentar saya tanya ke narasumbernya dulu ya Pak ya, karena ini waktunya sudah. Ya bonus Pak, bonus nggak apa-apa. Bonus. Bonus, oke. Silakan Pak, dapat bonus nih Pak. Ya, ini Pak Sam dari Palu. Ya begini Pak, saya ada pengalaman dipanggil mendoakan orang kerasukan setan. Nah, yang saya mau tanya ini bagaimana membedakan ini roh daging dan roh setan. Nah, waktu itu memang saya puji Tuhan kasih hikmat. Saya pertama dipanggil jam 10 malam. Saya doakan, ini dia seorang gadis ya, remaja. Kan dia puji Tuhan dia diam. Kemudian saya dipanggil lagi jam 12 malam, katanya kembali lagi. Saya lagi pergi doakan, ya diam lagi dia. Kemudian jam 1 malam lagi,
jam 3 malam terakhir, subuh, saya dipanggil lagi, tapi saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, ini setan yang mana ini yang tidak takut dengan darah Yesus kembali-kembali lagi. Tapi Tuhan kasih hikmat, tidak ada satu setan pun yang tidak takut dengan darah Yesus. Nah, jadi saya, berarti ini roh daging. Tapi saya sudah capek bolak-balik dari jam 10, jam 12, kemudian terakhir jam 3 subuh. Nah, ini saya panggil omnya itu, yang omnya yang kerasukan. Saya bilang, Pak, ini bukan setan, ini roh daging. Jadi dia bilang, bagaimana? Saya bilang, tidak usah berdoa. Kita pijit di mana tempat yang paling sakit. Dia bilang gitu. Dia bilang, masa? Iya, coba. Jadi di situ ada beberapa batuan juga, tengking berdoa, tapi masih ngamuk ngotot. Saya bilang, batuan itu semua keluar, saya dengan omnya saja di dalam. Jadi dia pegang tempat yang paling sakit. Dia tindis, baru kita sama, ada yang di jarinya, ada yang di jari kaki, dia pijit di jari kaki, dengan di ibu jari. Pas kita pijit, Pak, dia langsung diam. Tidak berdoa, saya pijit langsung diam. Lalu saya sampaikan pesan, kalau dia masuk lagi, kasih tahu saya, bahwa ini harus dikeluarkan darahnya. Saya cuma seperti itu, saya cuma sugesti, ancam. Ya puji Tuhan sampai sekarang ada kemasukan, Pak. Yang saya mau tanya ini, bagaimana kita bisa bedakan satu kali kita pergi doakan? Bagaimana kita bisa bedakan ini langsung tahu bahwa ini roh daging atau roh setan? Nah, itu yang saya mau tanyakan, Pak, supaya ada roh perbedaan ini, sehingga kita tidak bolak-balik lagi pergi doakan. Nah, itu. Ya, pengalaman memang saya pernah juga dipanggil mendoakan orang kerasukan setan yang datang dari Manado. Dia kerja di gunung, di tambang emas. Suaminya dia bawa istrinya ini yang kemasukan. Nah, dia memang kelihatan sekali memang itu perbuatan setan. Kenapa? Seorang Manado bisa berbahasa Kaili. Nah, itu cuma satu kali saja, Pak. Saya pegang tangannya, saya tengking tidak terlalu kuat. Saya tengking dalam nama Yesus, langsung sadar, Pak. Waktu itu kan pertama dukun dulu. Dukun obati, dukun ini sementara mengobati. Dukun tanya, kenapa, Pak? Saya bilang dari gereja. Oh, dia bilang, bagaimana, Pak? Bapak mau doakan? Saya bilang, kalau dukun sudah selesai, baru saya lagi. Nah, ternyata setelah dia doakan, dia bikin acaranya tidak sadar. Kemudian dia serahkan ke saya, Pak. Nah, situ banyak sekali orang nonton. Dan puji Tuhan, sekali saja kita darah Yesus, langsung langsung sadar. Ternyata dia seorang pelayan Tuhan juga. Nah, sekarang yang pertanyaan saya tadi, apakah roh daging itu tidak, apakah roh iblis itu ada langsung lari, atau memang seperti tadi, Pak? Kalau kita tengking tidak lari, apakah itu kita langsung vonis itu roh daging atau bagaimana, Pak? Nah, itu yang saya mau tanyakan, Pak. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaannya ini luas jawabannya udah urusan ke pelepasan ya. Jadi sudah pelepasan ini kita lihat dari berbagai sisi. Tapi poinnya bahwa yang saya dengan segi waktu yang ada hanya untuk bedakan mana dari jiwa, manifestasi jiwa dan manifestasi roh. Nah, manifestasi jiwa itu kalau waktu kita doakan dia, itu selalu dia mencari perhatian. Nah, itu sudah, Pak. Kalau kita tahu itu berarti harus ada campur, itu udah nasi campur itu. Memang ada ikatan roh jahat, tetapi sudah masuk ke jiwa. Nah, maka itu jangan dulu ditengking, tetapi diajak ngobrol atau tanya-tanya apa ada biasanya itu ada luka hati, kepahitan, sehingga atau kurang perhatian sehingga disitulah di balik itulah ada roh jahatnya. Jadi memang harus kita thinking juga. Tapi masalahnya mesti diselesaikan dulu. Mungkin belum ada pengampunan. Kita ajak ngobrol, dia sudah tenang, baru kita mulai thinking untuk usir rohnya. Itu langsung pulih.
Nah, tapi ada juga orang sudah manifestasi berat dan mau tidak mau kita harus thinking. Nah, tapi waktu kita sudah thinking tapi belum juga bisa. Itu dia tambah lagi manifestasi. Kalau banyak orang dia tambah lagi manifestasi. Itu kita tahu ini sudah nasi campur. Nah, dia sudah cari perhatian. Nah, biasa kami kalau begitu saya bilang ini semua turun di bawah, kasih tinggal aja di atas. Jadi kita tinggalkan di ruang doa, kita turun lantai bawah. Sebentar dia sudah bangun sadar itu. Kalau jiwa ya begitu, paling satu orang aja nunggu. Dia sudah tenang, baru kita naik. Mesti dikonseling dulu. Karena dia roh jahat itu sembunyi di balik masalah itu, masalah pribadi. Nah, masalah pribadinya selesai, pengampunan selesai, thinking sebentar saya selesai itu. Kalau yang namanya itu selesai. Kecuali biasanya ikatan-ikatan nenek moyang atau santet-santet perdukunan yang memang ada hubungan perjanjian. Nah, itu yang biasanya kalau Bapak tadi bilang berturut-turut dipanggil lagi, panggil lagi. Nah, itu kita mesti cek. Itu kadang-kadang ada santet-santet tertentu yang masih ada hubungan perjanjian-perjanjian. Nah, kalau seperti itu memang harus ditelusuri sampai selesai hubungan perjanjiannya diputuskan, baru berhenti kuasa santet itu. Wah, ini memang baik, itu luas itu. Lebih baik saya kembalikan ke Pak. Ya, terima kasih Pak Johnson dan Pak Bambang yang sudah menyampaikan pemaparannya dengan luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di sesi penutup, tapi sebelum kita selesai, kita akan ambil waktu beberapa saat untuk kita akan menaikkan doa syafaat. Ada 2 pokok doa syafaat.